Oke, jadi di sini ada sebuah soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah hubungan antara lama waktu bermain game dan tingkat stres berbeda antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Dari hasil penelitian diperoleh korelasi pada remaja laki-laki R1 itu sama dengan 0,60, jumlah remaja laki-laki N1 sama dengan 25. Kemudian korelasi pada remaja perempuan itu R2-nya itu 0,40 dan jumlah remaja perempuan itu 30. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua koefisien korelasi tersebut pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05? Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Jadi langkah pertama itu ubah R ke Z menggunakan transformasi Fisher Z. Di sini kita menggunakan rumusnya itu Z sama dengan 1/2 in dalam kurung 1 ditambah R per 1 dikurang R. Jadi rumusnya ini. Nah, untuk R1-nya itu kita ketahui tadi di soal itu 0,60. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai pada rumusnya. 1 ditambah R-nya itu tadi 0,60 per 1 dikurang 0,60. Kemudian kita tulis ulang 1/2 in dalam kurung hasil hitungan dari 1 ditambah 0,60 itu hasilnya 1,60 per 1 dikurang 0,60 itu hasilnya 0,40. Kemudian kita tulis ulang 1/2 in dalam kurung hasil pembagian dari 1,60 per 0,40 itu adalah 4. Kemudian selanjutnya itu kita mengubah in-nya itu yaitu 4 menjadi desimal dengan menggunakan kalkulator ilmiah. Masuk ke kalkulator, kemudian klik ini, kemudian klik in, kemudian 4. Jadi in 4 itu 1,386. Dari hasil penghitungan tadi kita dapatkan in 4 itu adalah 1,386. Kemudian kita hitung 1/2 dikali dengan 1,386 itu menghasilkan 0,693. Jadi hasil untuk korelasi pada remaja laki-laki itu yaitu 0,693. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung korelasi pada remaja perempuan. Caranya sama seperti yang pertama. Ini untuk R2-nya. Kita ketahui di soal R2-nya itu 0,40. Jadi langsung saja Z sama dengan 1/2 in dalam kurung kita masukkan nilainya 1 ditambah R-nya itu tadi 0,40 per 1 dikurang 0,40 sama dengan 1/2 in itu hasil penjumlahan dari 1 tambah 0,40 itu hasilnya 1,40 per 1 dikurang 0,40 itu hasilnya 0,60. Kemudian selanjutnya kita tulis ulang 1/2 in dalam kurung. Kemudian kita bagi 1,40 bagi 0,60 itu hasilnya 2,333. Kemudian kita mencari in 2,333 menggunakan kalkulator yang seperti tadi itu. Yang pertama-tama kita klik in, kemudian 2,333. Nah, di situ kita dapat hasilnya itu 0,847. Jadi in 2,333 itu yaitu 0,847. 1/2 dikali 0,847 itu hasilnya 0,424. Jadi R2-nya itu adalah 0,424. Kemudian selanjutnya itu langkah kedua, kita menghitung standar error. Nah, jadi rumusnya itu
ZE sama dengan akar 1 per N1 dikurang 3 ditambah 1 per N2 dikurang 3. Langsung saja kita masukkan nilainya. 1 per N1 nya itu tadi kita ketahui dari soal N1 nya itu adalah jumlah remaja laki-lakinya itu 25 orang. Kita tulis di sini 25 kurang 3 tambah 1 per. Jadi dari soalnya tadi itu jumlah remaja perempuan itu yaitu N2-nya itu 30. Kita tulis di sini 30 dikurang 3. Jadi sama-sama dikurangkan 3. Kemudian selanjutnya kita langsung jumlahkan. Langsung saja kita tulis 1 per 30 dikurang 3. Sama dengan kita langsung jumlahkan. Kita tulis akar 1 per 25 kurang 3 itu 22. Kemudian ditambah 1 per 30 dikurang 3 itu 27. Sama dengan 1 bahagi 2 itu hasilnya 0,045. Kemudian 1 per 27 itu hasilnya 0,037. Kemudian langsung kita jumlahkan saja. Jadi hasil dari 0,045 ditambah 0,037 itu hasilnya itu 0,082. Jadi selanjutnya kita mencari akar dari 0,082. Kita masuk pada kalkulator, kemudian kita klik kalkulator yang seperti tadi, kemudian kita klik akar, kita cari akar dari yang kita mau cari, yang tadi itu yaitu 0,082. Jadi akar dari 0,082 itu 0,286. Jadi kita ambil 3 angka di belakang koma. Jadi akar 0,082 itu 0,286. Jadi hasil dari hitung standar errornya itu adalah 0,286. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung nilai Z ujinya. Jadi rumusnya itu Z sama dengan Z1 dikurang dengan Z2 per ZE atau standar error. Jadi hasil dari Z1 tadi kan kita sudah dapat yaitu 0,693. Kemudian Z2-nya itu 0,424. Kemudian langsung saja kita masukkan dalam rumus. Z1-nya itu tadi yang kita dapat 0,693. Kita kurangkan dengan Z2-nya yaitu 0,424 per standar error. Standar errornya itu 0,286. Langsung saja kita hitung. 0,693 dikurang 0,424 itu hasilnya 0,269 per standar errornya yaitu 0,286. Langsung kita bagi saja 0,26 per 0, langsung kita bagi saja 0,269 itu kita bagi dengan 0,286. Hasilnya adalah 0,94. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membandingkan dengan Z tabel. Jadi di sini kita menggunakan tabel Z. Nah, untuk alfanya itu 0,05. Jadi rumusnya Z 1 dikurang alfa per 2. Jadi langsung kita masukkan saja nilainya. Itu 1 dikurang alfanya itu kita tahu bersama yaitu 0,05 per 2. Bagi terlebih dahulu 0,05 dibagi 2. Jadi hasilnya itu 0,025. Kemudian kita tulis ulang, 1 dikurang dengan 0,025 itu menghasilkan 0,9750. Kemudian kita mencari pada tabel Z. Kita masuk pada tabel Z. Di sini kita mencari angka 0,9750. Kita lihat sejajaran dengan 0, berapa pada bagian atas tabel. Ternyata dia sejajaran dengan 0,06. Kemudian pada bagian kiri tabel sejajar dengan 1,9. Setelah kita mengetahui hasil mencari di tabel Z-nya itu, kita tulis ulang Z tabel
karena kita mencari pada Z tabel tadi dua sisi, yaitu bagian atas dan bagian kiri tabel. Nah, pada bagian atas itu 0,06. Kemudian pada samping kiri tabel itu 1,9. 0,06 ditambah 1,9 itu menghasilkan 1,96. Jadi kesimpulannya, karena Z hitung sama dengan 0,94 lebih besar dari 1,96, maka gagal tolak HO atau HO diterima.